nggak bisa nih? Jangan apa? Harus dari tim BRI-nya deh. Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, oke. Nggak apa-apa. Makanya kadang-kadang pegang proyek yang kemarin aku Uang buat beli makan. Emang kamu belum makan? Aku mau kasih tahu teman-teman yang kerjanya di daerah Senayan, jangan lupa kunjungi BRI Consumer Expo, banyak bazar di sini, termasuk Naira Residen ikutan pameran di sini. Jam 5 inget ya, bilang Sahrul jam 5 harus udah jemput. Cepet kali pindah ya, kan tadi aku udah bilang aku mau bagi waktu. Drama halo, aku mau bagi waktu. Tadi live-nya kan di sebelah karena ada berita menarik, jadi aku harus adil. Sekarang aku kabarin ke teman-teman TikTok aku bahwa di JCC lagi ada BRI Consumer Expo, banyak banget yang ikutan bazar di sini. Nah kalian kalau misalnya lagi senggang terus lagi pengen punya drama, lu pindah kawan kompor si JPU Hang loh. Kalau kalian lagi cari-cari rumah, aku mau kasih tahu kalian BRI lagi ada bunganya menarik 1,75% per tahun fix. Kapan lagi kalian dapetin bunga murah untuk KPR? Makanya kalau rumah itu kalian harus paksa beli kalau kalian punya kemampuan daripada bayar kos-kosan. Sekarang dengan 3 juta atau 2.500.000 kalian bayar kos-kosan, mendingan kalian bayar BRI, bayar KPR, maksudnya bayar KPR. Nah, di Bank BRI lagi ada promo menarik 1,75% fix 1 tahun gitu. Kasih tahu ada kabar gembira ya buat kalian ya. Kawan kelembur. Drama halu bukannya nggak pernah, drama halu kan nggak pernah jahat sama aku kan? Iya nggak sih? Aku nggak pernah di-mention orang. Udahlah, pokoknya kita tuh sudahi saling hujat, saling bully di sosmed. Kita saling berkawan aja, berteman. Beda pendapat itu hal biasa. Beda pendapat itu sama dengan beda keyakinan. Nah, biasa itu. Yang penting nggak boleh saling bully, ya. Setuju nggak? Ini kenapa ya yang ininya ininya keluar terus? Udah pencet ya? Ini? Oh iya, ini tombol kurang aja sih. Udah? Ya enggak. Setuju apa nih Julia? Setuju kan? Beda keyakinan itu hal yang biasa, yang nggak boleh itu saling bully. Ini kan kita berkawan. Nah ini kesempatan buat kalian kalau mau cari tahu Naira Residen siapa ownernya, datang. Nah benar. Lagi exhibition, ya betul. Lagi exhibition dan yang kepengen tahu, cari tahu ownernya Naira Residen siapa, silahkan datang ke JCC nih, nggak usah ke Tangsel, deket. Coba tanya sama marketing aku sini. Ini banyak netizen bertanya, siapa namanya, kenalin? Afri. Banyak netizen yang bertanya, Naira Residen ini punya siapa? Punya Bu Fitri. Jawab. The real owner. Udah dijawab. Nah, kalian mau apa lagi? Lagi exhibition dia. Doskip kapan ditahan? Ikutin aja prosesnya karena dia udah jadi tersangka dan banyak laporan lain ya. Jangan saling membuli, ya benar gitu. Jangan saling membuli, jangan ikutin aku ngebully balik si Bopeng ya, karena dia tuh wajib diwarah, wajib dikasih tahu kalau rasanya dibully balik itu gak bagaimana. Aku nggak akan gentar lawan si Bopeng tersangka itu.
Pasti kata si Bopeng ntar marketingnya tadi disuruh bohong. Apa kata dia aja bebasin? Apa kata dia aja? Main-main Bu ke lokasi Naira. Suruh main-main dia, suruh main-main. Tanya apa lagi guys? Pokoknya jangan dawatin kesempatan menarik ini ya kalian anak-anak Gen Z yang bayar kos-kosannya 3 juta sebulan, 2.500.000, 4 juta apalagi mendingan kalian beli rumah. Dengerin nih nasihat nenek ya. Karena rumah itu JPU Hong tersindir. Karena rumah itu nggak akan turun, yang ada naik, harga kos-kosan juga naik. Nanti di mana kalian udah punya kemampuan, ada si Preti nih join. Biasa aku nyari si Preti sama Kanza kalau lagi gabut, suaranya lucu. Kalau kalian punya kemampuan untuk bayar kos-kosan 3 juta sampai 4 juta, mendingan kalian beli rumah. Marketing yang ngomong awas ditadai si Bopeng. Marketing aku tuh Preti, marketing aku itu sama kayak bosnya, tahan banting. Nggak akan ngaruh dibully-bully sama sampah-sampah, nggak akan ngaruh. Ardi berarti ngasih hati I love you Perti, aku nggak tahu artinya apa. Terserah si Bopeng aja mbak, dia mungkin nggak ngerti tentang properti, dia ngertinya tentang memeras guys, dia ngertinya tentang memeras. Naik kak, Kambur kamu mau naik yuk. Oke, ada kawan Kombur. Berarti kamu mau naik di sini nggak? Udah nggak ada yang bully-bully kan kalau Komal sama aku. Besti, suara kamu mana? Halo. Nggak kedengeran. Coba deh aku pakai earphone. Di sini rame. Yani tolong ya. Tes 1 2. Tes 1 2. Baterainya seberapa? Preti. Oke Preti ya. Tunggu aku pasang ini dulu, pasang headset. Apa pasang? Preti kirim multi, Preti kirim multi. Balik lagi ke jadul guys, aku nggak berani pakai Bluetooth. Preti kirim multi kalau naik. Preti udah nih, udah. Oh. Hai. Hai Preti. Halo, bentar ya Kak Fitri. Ngomong-ngomong kawan, ya ngomong-ngomong kok nggak bisa ngomong sekali aja? Hah? Nggak bisa kok ngomong sekali, mesti kau ulang-ulang. Aku denger kok, ya? Denger aku. Ngomong apa tadi aku nggak denger dia ngomong apa Preti? Dia ngomong apa? Aku tadi belum Preti multi. Macam budek kali aja, aku nggak pala budek-budek kali, aku denger aku. Lanjut. Dia tahu aku gaptek Preti. Aku bisanya ngoceh doang. Sekarang tapi udah mending lah, tak ngerti siapa yang mau naik aku udah tahu. Kombur lagi di mana Kombur? Lagi di BSD. Ah bohong. Preti kamu orang mana sih, tinggal di mana? Di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, aku di kabupatennya aku Kak Fit. Oh deket sama Kombur dong. Kombur di mana rupanya? Di mana kau Kombur? Tukang kombur kau ya. Nama kau nampak kali ya, tukang kombur. Hah? Emang Aku apa di artinya Kombur? aku di Tembung. Oh di Tembung kau. Kombur itu artinya ya cerita-cerita lah, banyak cerita-cerita, banyak kombur-kombur melatup gitu, banyak-banyak cerita gitu, tukang cerita-cerita gitulah itu bahasanya. Oh cocok, berarti kawan cerita, kawan Kombur itu artinya ya? Iya, tukang kombur itu tukang cerita-cerita namanya. Oh bagus namanya, kalau begitu bagus. Ada cerita apa Preti? Tadi aku naik sebentar, terus aku pergi. Ya biasalah Kak Fitri, kalau perkomalan ini, pertiktokan ini nggak ribut satu hari aja, bukan TikTok namanya kan, bukan komal namanya kalau nggak ribut satu hari aja ya kan, sampai kita bingung dari mulai jam 1 sampai jam 6 asik di komal-komal tukang ribut aja kita, udah selesai satu pindah ke tempat satu lagi, udah selesai satu pindah ke tempat satu lagi, nggak selesai masalah ini. Tapi boleh nggak aku nanya Preti? Buat teman-teman yang suka ribut nih dari pagi ke malam, pagi ke malam, itu ngeganggu ke pekerjaan nggak sih? Kalau ganggu pekerjaan
pekerjaannya tergantung. Kalau misalnya dia pengangguran, ya kan yang nggak ganggu, kayak mana mau ganggu, kan dia pengangguran. Ya nggak kerja lah, malah enak-enak kan, betul kan? Kalau misalnya dia pengangguran, dia ribut, ya enak aja hidupnya, orang nggak ganggu pekerjaan lah Kak Pit kalau kayak gitu. Jadi kan moodnya tuh kalau misalnya kita mau ngerjain apa, tiba-tiba ribut berantem kan moodnya pasti nggak enak kan. Nah itu tuh mengganggu nggak? Oh ya juga sih, kalau nggak kerja nggak ada gangguan ya, lupa aku. Iya, kadang-kadang yang kerja ini pun, makanya kalau ribut di TikTok ini tengok-tengok kawan ribut kita siapa. Kalau gila kawan ribut kita, bagus kita diam. Bagus kita nggak usah banyak ngomong, bagus nggak usah kita datangin. Kalau orang gila mending kita mundur. Mundur itu bukan berarti kita kalah, yang waras ngalah. Itu nggak Kombur? Preti kayak sini ya, Kak Pit, kayak siapa namanya? Siapa itu di TikTok juga kayak si Terus gosip. Rinda. Enggak. Oh iya, si Rinda kemana ya? Harusnya Preti ketemu sama Rinda nih, lucu. Ini kayaknya Rinda dah kayak ini, cuman suaranya dicempreng-cemprengin. Bukan. Makanya lain kali kok klik profilku, kau lihat VT-VT-ku. Aku bukan Rinda, aku kenal kok sama Rinda. Rinda dulu tuh pendukung Agus Wapi juga. Rinda nggak gini suaranya, nggak gini Rinda. Aku tahu ya. Kemana itu ya? Cari dong Kombur. Kita ajak Komal sama Preti, lucu deh kayaknya. Cari, kalau nggak mau dia seret, tarik rambutnya kalau nggak mau dia ya. Ya Rinda Kak, Rinda kan di Medan juga. Ya udah cari aja kan lebih dekat. Rinda gimana caranya nyari Rinda? Di sini aku udah follow dia sih. Udah jangan nyuruh ngasih aku PR dah. Aku nggak ngerti cara nyari Rinda di sini. Ntar aku DM dia. Suruh Yani Kak, suruh Yani ngapain di situ? Nggak bisa disuruh. Namanya Rinda dong sini. Rinda, tunggu lagi dicari sama dia. Ini si JPO yang habis ke OTT. Dia habis ke OTT. Yani kau klarifikasi ya. Kawan Kombur kok diam lah, jangan ngikutin aku lah. Kak Fitri lagi di mana? Lagi di JCC, aku lagi ada BRI Consumer Expo. Perumahan aku ikut bazar di sini. Lagi nyemangatin staff-staff aku yang lagi jaga stand. Biar mereka semangat. Yani tolong klarifikasi itu, beritanya sudah rame di TikTok, kau kena OTT. Katanya seluruh klarifikasi, diapain dia Kombur? Kenapa dia? Kena OTT, ngumpulin ini gadun. Katanya kamu kena OTT gadun, apa itu Yani? Aku lagi nemenin marketing aku Preti, karena besok aku Iya. bisa. Oh iya, memang harus di kawan-kawan ya kan, marketing yang kasih semangat ya, kasih semangat gitu ya. Iya aku selalu ngasih semangat ke orang-orang yang kerja sama aku. Ini siapa mau naik nih, Kombur? Kamu kenal nggak? Siapa itu? Kalau si Puput yang minta naikin aja. Oh, tentu kalau dia yang mau naik, aku kasih screen yang paling gede di sini. Yang mana? Jangan lupa ya, kalian beli itu rumahnya Kak Fitri. Kakak jual rumahnya berapa biji itu Kak Fitri? Rumah kakak itu yang kakak jual itu. Ya tergantung lah siapa yang mau beli, nanti kan tinggal dibuatin. Ada 200. Berapa biji itu? 200 rumah. Ada 220 rumah berarti. Wah, banyak kali ya Kak. Iya, baik. Si kawan Kombur aja satu rumah belum tentu ada dia, itu 200 rumah banyak kali itu. Enggak, kalau Kombur sudah ada di Naira Resident Viewlek. Kau kan perumahan pemerintah, kau tahu aku yang 1 bulan 1 juta kan, udah paham aku. Enggak. Berarti kamu program kamu itu kok kenapa kamu hilangin? Yang kamu interview orang-orang itu loh, itu lucu tahu berarti. Kan nggak ada yang seberani kamu loh nanya-nanya. Terusin lah. Kombur belum kamu interview, aku belum kamu interview, banyak yang belum kamu interview berarti. Oh nanti kita buat kayak gitu lagi ya Kak Fitri mau aku tanya-tanya, udah siap ditanya-tanya sama Preti. Siap, tapi malam jangan siang ya kalau lagi kerja. Ada aku di sebelah aku, nanti aku nggak bisa jawab. Preti
jaga image lah. Kau pun lucu. Masa dia paling atasan, ya kan? Dia yang punya, ya kan? Terus dia harus jaga kata-kata dia juga lah. Jangan sampai terbongkar, ya kan? Nggak didengar itu. Kapit kan pakai headset dia. Kayaknya staff aku itu nggak ada yang ikutin komal-komal, nggak ada. Jangan sampai tahu ya, Preti. Iya, tapi kan Kak Fitri ngomong di situ ya, denger lah dia di samping Kak Fitri itu nggak denger dia. Iya, kalau Nggak, sekarang ada di marketingnya. samping- kalau sekarang ada di samping aku, jangan hanya sekarang. Kompor nggak bisa jawab sekarang kalau pertanyaannya horor gimana, kan ada di sebelah kiri kanan aku ini mereka. Tapi kan marketingnya itu pakai headset juga mereka, jadi nggak dengar. Enggak nih. Gimana sini? Ada anak buahnya Puput di situ nanya terkait dengan ini konsumen expo perumahan. Kak Fitri, ini kan kakak kan orang kaya nih, punya rumah 200 sekian, ya kan? Itu rumah kakak 200 sekian itu kan, kok bisa banyak kali uang kakak itu? Cerita coba, biar kita bisa sukses kayak kakak juga. Nah, nanti itu Iya. baru nanti aku jawab. Sebetulnya aku udah sering bikin podcast. Baru aku harus jalan lagi 5 menit. 5 menit dia jalannya dulu, nanti sampai depan udah mau ke lobi baru kasih tahu. Nanti supaya jangan bisa dibilang si Puput TPPU. Kan nggak mungkin Kak Fitri ya kan, tiba-tiba dia jadi orang kaya raya ya kan, punya 200 sekian rumah ya kan nggak mungkin, nggak segampang itu juga prosesnya. Yakin aku pasti ada melewati padang pasir ya kan, melewati laut merah ya kan, betul. melewati tsunami, pasti lah itu. Terima kasih, ini aku dikasih topik. Kalau teman-teman aku di dunia nyata tahu, berarti aku dari zaman sosmed belum ada, aku tuh udah jadi pekerja keras. Masih zamannya apa dulu, ada pet dulu itu ya. Dulu itu aku taunya pet sama FB. Nah, zaman itu tuh tahu teman aku. Tapi kalau misalnya sekarang patokannya dari orang-orang yang sekarang tentu nggak tahu. Tapi nanti aku berbagi tip ya, bagaimana menjadi orang yang bukan jadi orang sukses, tapi orang yang cukup gitu untuk bertarung, untuk bersaing di ibu kota. Makanya kalau Preti lihat, kenapa aku tuh bela orang-orang yang di urusan skincare ini, yang khususnya yang datang dari daerah, datang ke ibu kota, mereka sukses di ibu kota, terus ada orang yang pengen ngehancurin. Nah, itu tuh aku ngerasain perjuangan mereka untuk menjadi orang yang tangguh, yang sukses di ibu kota itu nggak gampang gitu. Jadi kalau ada orang yang seenak udelnya aja nge-black campaign lalu menghancurkan, itu jahat. Makanya aku memberikan semangat untuk teman-teman, khususnya mungkin ini akan terjadi di dunia usaha apa aja. Tapi zaman sosmed begini janganlah dipakai untuk black campaign, untuk menjatuhkan usaha orang lain, itu nggak baik gitu. Makanya aku ada di garda terdepan untuk menyemangati bahwa semua akan baik-baik aja. Dan netizen juga jangan menormalisasi perbuatan-perbuatan nggak baik, black campaign dan lain-lain di sosmed. Orang membangun usaha itu susah loh, dengan jeripayah. Tapi kita harus yakin banget kalau misalnya ada orang yang jahat mau menghancurkan, itu balasan dari Allah itu lebih keji nanti, lebih balasan itu pasti lebih dari apa yang kita bayangkan. Karena kalau bosnya dihancurkan, berapa banyak orang yang berdoa di bawahnya itu untuk mendoakan orang-orang yang jahat terhadap usahanya. Gitu ya. Gitu Preti, makanya aku kalau lihat orang dihancurin, apalagi aku juga kan bukan orang yang tumbuh besar di ibu kota dari kecil ya, bukan gitu. Untuk mereka-mereka yang datang dari Kak Fitri dari kecil, maka Kak Fitri maafin nih, Kak Fitri dari kecil memang udah senang apa ada kisah hidup, maksudnya yang dari ekonomi aja ya, kita nggak usah kemana-mana ya, dari ekonomi aja, perjuangan dari nol itu Kak Fitri yang paling keras kali perjuangan, sampai letih lelah kali sebelum sampai ke titik ini. Apa perjuangan yang nggak pernah Kak Fitri lupakan gitu? Perjuangan apa itu? Entah itu ngangkat-ngangkat beras, entah itu ngangkat-ngangkat kayu, atau jadi kuli bangunan, atau apa gitu, pernah nggak? Ya kalau secara ekonomi aku
tidak dilahirkan dari orang yang susah juga, berarti alhamdulillah Allah memberikan aku orang tua yang cukup gitu, bukan orang kaya juga, orang yang cukup. Kalau Preti lihat kan dari kakek aku dulu orang yang memang udah bekerja di pemerintahan. Kalau Preti Google, kakek aku tuh Maksal Huteru itu orang yang mengambil perkebunan dari tangan Belanda. Turun ke papa aku juga kerja di perkebunan. Jadi aku bukan orang yang miskin banget gitu, tapi bukan orang juga yang kaya, karena aku harus ikut ayahku dari provinsi ke provinsi, keliling ke perkebunan-perkebunan di Indonesia. Karena dulu zaman Pak Harto itu penghasilan yang terbaik, yang terbanyak itu dari hasil bumi, termasuk perkebunan. Kalau sekarang kan udah nggak ada nih, era berganti, ini kekuasaan berganti, perkebunan-perkebunan udah nggak jadi favorit lagi. Tapi zaman aku kecil, aku tumbuh di provinsi-provinsi di mana ada perkebunan punya pemerintah di sana gitu. Nah, karena aku ini orang yang nggak mau tinggal di kebun terus, jadi aku dari remaja aku bilang sama ayahku, sama kakak-kakakku, pokoknya aku nggak mau ya ikutin jejak orang tua aku, pokoknya aku mau tinggal di ibu kota, aku mau kerja di ibu kota. Dari remaja aku pupuk semangat aku, cita-cita aku itu terus aku pupuk untuk sehingga aku itu nggak mau nggak mau kayak katak di dalam tempurung, ya sudah asal bisa makan, asal bisa hidup sama orang tua sudah enak, aku nggak mau. Jadi aku memang orang yang punya mimpi, tetapi mimpi itu aku laksanakan gitu. Waktu aku datang ke Berarti Kak Fitri keluar dari zona nyaman itulah ya, berani keluar dari zona nyaman ya. Nah, tantangan apa yang paling berat saat Kak Fitri berdiri di kaki Kak Fitri sendiri ya kan? Melangkah, mencoba untuk mandiri, itu perjuangan apa yang paling berat? Ceritalah. Perjuangan yang paling berat itu ketika aku seorang perempuan terus masuk ke industri telekomunikasi yang rata-rata itu laki-laki. Itu yang paling berat. Karena sebelumnya kan aku jadi kontraktor untuk geothermal, untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, di situ kan cuma dua arah ya, dari pemberi pekerjaan ke aku. Nah, begitu aku melangkah ke dunia telekomunikasi, disitulah hutan rimba baru aku rasakan. Bagaimana aku harus bersaing dengan para laki-laki di ibu kota ini untuk menunjukkan bahwa biar gua perempuan, gua bisa gitu. Nah, itu tantangan terberat karena awal-awal aku membangun menara telekomunikasi, laki-laki itu semua gini ngeliatnya ke aku nih. Gini nih, berarti nih liatin ya. Lagi meeting nih, aku masih umur 30-an gitu deh ya. Ya, sebelum 30 ikut meeting misalnya, kita ikut tender project di mana, di provinsi mana. Semua Kayak mana tadi? Kayak mana tadi gayanya? Kayak mana tadi gayanya? Aku datang kan, masuk aku datang. Terus para cowok-cowok kan ini dia Akung-akung ya, para akung-akung yang pakai kacamata lah ya. Kayak mana dia liriknya? ngeliatnya gini, begitu aku masuk ikut di meja meeting, para laki-laki tuh ngeliat aku gini. Ini orang bisa nggak sih, katanya gitu kan ya. Ini orang bisa nggak sih? Ya, tapi aku selai aja. Aku bodo amat gitu. Selama aku ada di sini, kita walaupun aku perempuan, mereka lelaki, ya kita duduk sama tinggi, pokoknya gitu deh. Nggak ada yang aku tuh minder berhadapan sama mereka. Ya itu aku tunjukkan. Disebut si Kak Fitri waktu maaf ini Kak Fitri, waktu kakak kerja di telekomunikasi itu gaji kakak berapa sih dulu? Pertama kan itu nggak apa-apa ya kalau disepil gajinya berapa sih dulu? Aku udah jadi bos, berarti aku pemilik perusahaan. Aku nggak digaji, aku nggak gaji orang. Pertama kali ikan nggak mungkin Kak Fitri punya modal langsung ke situ gitu besar modalnya, pasti kan ada prosesnya langsung punya modal. Waktu aku melangkah untuk menjadi kontraktor itu, dulu aku kerja di salah satu bank swasta, berarti bank swasta yang tempat aku bekerja itu kena likuidasi. Kamu Google tuh, ada bank-bank zaman di likuidasi itu kena likuidasi bank aku. Jadi aku punya uang pesangon, berarti aku punya uang pesangon. Pada saat itu orang-orang itu sedih nih kehilangan pekerjaannya karena banknya tutup, dilikuidasi sama pemerintah. Tetapi aku seneng karena akhirnya aku bisa keluar lagi dari zona nyaman. Dream aku menjadi pengusaha, aku punya modal, dibantu juga sama orang tua gitu. Tapi jadi gitu ya, nggak langsung Kak Fitri, bentar Kak Fitri, nggak langsung Kak Fitri punya modal ya kan? Orang kan bertanya-tanya dari mana modalnya ya kan? Ternyata dari uang pesangon terus ditambah sama uang orang tua.
barulah Kak Fitri punya modal untuk ke telekomunikasi, buat telekomunikasi tadi gitu ya cerita. Oh paham, aku lanjutkan ceritanya. Dipinjemin ya sama keluarga aku pinjam ke keluarga aku sampai aku bisa bayar mereka lagi gitu. Karena aku punya dreamnya itu, pokoknya aku nggak mau nyusahin gitu, nggak mau nyusahin, dan aku ini orangnya banyak mau dari remaja. Aku tuh nggak suka barang-barang jelek. Maaf, tapi aku pengen pakai uangku sendiri gitu. Makanya pada saat si Bopeng ini bilang aku pakai C lah, aku nggak sekolah lah, aku SD, diketawain lah. Gimana aku bisa kerja di salah satu bank, terus aku bisa jadi pimpinan perusahaan sekarang? Gimana caranya, Preti? Gimana caranya? Iya kan, nggak mungkin kan orang belajar otodidak aja nggak mungkin bisa langsung punya pengusaha, nggak mungkin bisa punya relasi ya kan, pasti itu karena dia pintar, pernah berpendidikan pasti. Sekarang zaman sekarang dari dulu sampai sekarang ya kan, itu kita harus punya ijazah, tanda bukti kita berpendidikan, harus, kalau nggak mana diterima, apalagi ke bank-bank. Oh mimpi lah. Betul. Kenapa sekarang aku senang banget mengedukasi teman-teman bahwa kita itu berhak maju dimanapun, kita itu berhak punya hak yang sama berkembang di Republik ini. Gitu. Juga aku waktu aku kerja di bank, aku liatin Preti, orang-orang ini uangnya banyak, kerjanya apa sih? Oh ternyata dia kerjanya ini ya. Oh ternyata ini ya. Di situ aku juga banyak belajar gitu. Gitu Preti. Apalagi yang mau tanya. Pengusaha yang nyimpan duit di bank, terus Kak Fitri ini tengokin ya kan, ini kerjanya apa sih gitu, kok banyak kali uangnya nyimpan di bank gitu ya. Pinter juga Kak Fitri ya kan, pinter juga, agak-agak pinter dia, memang dia Dulu Preti, jago juga dia cari-cari ilmu dia. dulu kalau aku lagi pernah kerja di bagian kredit ya, aku liatin ini orang kalau misalnya mau pinjam loan, mau pinjam kredit kan harus dilihat dulu usahanya apa, perputarannya bagaimana. Aku belajar, oh orang ini usahanya ini ya, oh gila ya dia bisa banyak ya, gimana caranya dia ya. Nah itu aku belajar dari apa yang orang-orang kerjain. Nah, pinter ini. Jadi kalian yang kerja di bank saat ini ada jurus dari Kak Fitri, ya kan? Kalian ada kerja sekarang kalian dari di bank kan? Nah, kalian kan tengok itu siapa pengusaha ya kan, yang nyimpen duit banyak. Nah, itu kan kalian tengok itu kerja apa dia. Nah, kalian bisa kontak dia jadi pengusaha, belajar kalian. Ini jurus ini, tips ini, bodoh. Tengok ini. Nah, lanjut. Apalagi pertanyaannya? Jadi kan tantangan terberat tadi waktu Kak Fitri ikut bisnis telekomunikasi, ya kan? Ya kan? Habis itu setelah itu Kak Fitri sampai sekarang masih punya usaha itu apa udah nggak lagi? Masih sampai sekarang masih. Pernah bangkrut nggak sih Kak Fitri? Pernah bangkrut nggak? Coba untuk usaha gitu pernah bangkrut nggak? Terus berdiri lagi gitu, udah pernah bangkrut? Ya kan, tertindas? Ya kan, ketimpa tangga, dipijak-pijak, terus Kak Fitri berdiri lagi, pernah nggak gitu di posisi itu, pernah nggak? Kalau di industri telekomunikasi sampai hari ini belum ada yang bisa nyaingin aku, Preti. Mohon maaf ya, izin. Belum ada, karena aku sampai dapat gelar Ratu Polo di Indonesia. Ratu Polo itu aku masangin alat-alat di tower-tower yang sudah berdiri. Nah, paling banyak dapat kerjaan dari adanya pertelekomunikasian sampai hari ini belum pernah ada yang ngerjain sebanyak aku kerjain. Jadi belum ada yang menyingkirkan aku sebagai Ratu Polo di orang-orang yang ngerti ya, orang-orang yang ngerti di industri ini. Tapi kan aku nggak usah ngomong karena aku ngomong sama netizen pun nggak paham apa kerjaan itu. Nah, kalau sekarang aku ada bisnis lain, ada perumahan, karena aku punya idealis aku tuh kepengen punya rumah untuk anak-anak milenial yang baru punya uang tapi pengen punya rumah tapi nggak tahu caranya beli rumah bagaimana, nggak tahu caranya KPR bagaimana, nggak tahu caranya ngutang gimana gitu lah. Dan jadi sekarang ini untuk anak-anak Gen Z yang memang punya kemampuan tetapi nggak tahu caranya KPR gimana, itu aku ajarin Preti. Karena kan sekarang itu banyak banget anak-anak konten kreator yang nggak punya gaji tapi uangnya banyak nih hasil konten, kan itu susah dapat fasilitas KPR. Akhirnya aku ajarin, oh kamu harus begini. Kalau memang aku periksa rekeningnya itu punya kemampuan nih, 1 tahun aku lihat mutasinya, mereka bisa nyicil ke aku. Gitu Preti ya. Jadi untuk bagus. Mulianya pekerjaanmu Kak Fit. Mulia bukan judol kan, bukan judi online kan pekerjaanmu kan, bukan judi online kan Kak Fit. Kenapa orang-orang ini kenapa kalian? Iya. Itu
bilang Kak Fitri itu ada punya judi online. Tadi sudah cerita ya kan, udah cerita kalau Kak Fitri punya tower itu tadi, bisnis tower tadi, telekomunikasi tadi. Buka mata kalian itu, ya kan, jelas-jelas dia punya usaha. Sekarang simpel, kalau memang aku ada punya bisnis judo, udah aku di penjara duluan, Preti, suamiku atau siapa. Aku nggak suka makan-makan uang haram, Preti. Kalau kita meninggoy, yang dibawa itu kan amal kebaikan. Aku aja sama orang-orang kampung yang main judo, aku maki, Preti. Itu kan bisa membunuh orang secara perlahan, bisnis-bisnis gitu. Tapi aku terserah aja, itu kan bisnis orang. Aku yang penting di sekeliling aku lihat kalau misalnya ada orang-orang yang edik terus suaminya judol apa itu pasti aku kasih tahu. Tapi anyway, Ya aku jelas, aku nggak kayak kalian yang tapping ya kan. Aku harus bertanya ke orangnya, kata orang Kak Fitri bisnis judo, ternyata udah dijawab dia. Cerita hidup dia itu ya pakai proses, ya kan, kayak orang pada umumnya dia sih kerja di bank dapat uang. Diam kau gak pala penting kau, kawan kabur gak pala penting kau, diam kau. Jadi proses dia Tadi kau lihat nggak si Yani itu bisi sama Kak Fitri. Si Yani bilang banyak kali pertanyaan si Preti itu. udah di depan. ya ini sekalian tanpa disadari sama Kak Fitri, ini udah podcast ini. Siapa mau bikin video? Orang Berry. Jadi itu, ya kan, aku ngomong langsung aja, ya kan, ternyata Kak Fitri itu, ya kan, pertamanya dia kerja di bank. Abis kerja di bank dia dapat uang pesangon. Nah, uang pesangon tadi itu dijadikan dia untuk buka usaha, ditambah uang orang tuanya. Sampai sekarang lah dia buka usaha macem-macem itu. Dari uang tersebut itu, dari uang itu. Ya aku juga nggak menyuruh netizen percaya ya, nggak nyuruh juga. Tetapi karena Preti bertanya, aku jawab gitu, Preti. Nah, habis itu kan Kak Fit, umur berapa sih Kak Fitri menikah? Aku menikah karena aku udah dari umur 20 tahun bekerja. Aku menikah umur 30 tahun. Kalau nggak aku kepikiran kepengen punya anak, aku nggak mau menikah, Preti. Tapi alhamdulillah untung Allah bergerakin hati aku. Udah hidup ini yang penting punya keturunan gitu. Jadi aku keluar lagi dari zona amanku, akhirnya aku menikah gitu, Preti. Kak Fitri menikah di umur 30 tahun, ya kan, karena cinta apa karena dijodohkan itu, entah dijodohkan sama kawan atau dijodohkan sama keluarga atau memang cinta aja ketemu di jalan gitu. Ya karena udah takdir, Preti, aku ada jodohnya udah nyampe. Malah nggak mau dikasih tahu itu karena cinta apa karena dijodohkan. Kasih tahu kan nggak apa-apa kalau dijodohkan lama-lama cinta, biasanya itu. Ya udah karena takdir, aku harus menikah gitu. Karena aku ada ketuaan juga waktu itu, Preti. Kapan lagi aku mau Oh iya lah, menikah? 30 tahun, ya kan, 30 tahun itu memang udah tua. Untung sadar cepet ya. Kalau lama sadarnya kayaknya nggak susah punya anak itu. Iya, kalau nggak kan aku nggak punya Naira, sama punya Keira, sama Renzo sekarang. Ya alhamdulillah. Makanya kita Habis menikah, tunggu dulu Kak Fit. Habis menikah, setelah menikah nih, ya kan, Kak Fitri menggabungkan usaha suami Kak Fitri sama usaha Kak Fitri jadi maju, atau suami Kak Fitri beda usahanya? Nah, ini beda, Preti ya. Makanya aku ngajarin nih ke perempuan-perempuan. Karena banyak banget sekarang hubungan suami istri itu ribut gara-gara materi. Dari awal aku menikah, aku selalu bikin prenup, Preti. Prenup ya. Bisa harta nih. Ini harta aku, harta kamu, harta kamu. Jadi nggak ada tuh orang ngeributin masalah materi gitu loh. Karena masalah di dalam rumah tangga itu rata-rata karena materi, dan aku itu tidak pernah di dalam hidup aku tuh menyandarkan kepala aku di bahu laki-laki, nggak pernah, Preti, nggak pernah ya. Oh, jadi usahanya beda ya? Usaha Kak Fitri, usaha suami Kak Fitri beda usahanya ya? Ya kan? Benar. Uang dia uangku, Preti. Nah, aku tanya sama Kak Fitri, ini kan Kak Fitri booming ya, booming, selalu muncul di media, kadang-kadang juga tau lah media-media itu kan bikin-bikin cerita, terus eksis juga ya kan, Kak Fitri diceritain orang juga, dibilang ini, dibilang itu. Nah, tanggapan suami Kak Fitri kayak mana itu? Gak peduli dia, karena dia tahu aku seperti apa. Gak peduli karena dia juga bukan orang sosmed kan, dia nggak ngikutin juga sosial media, jadi buat dia dia bukan anak sosmed, Preti, jadi nggak tahu. Paling kalau misalnya ada orang-orang yang yang ngebully-bully aku gitu, dia tahu ya itu resiko main sosmed, nggak masalah, tahu lah. Oh, jadi suami Kak Fitri itu lebih tahu ini istriku nggak kayak yang diberitakan gitu ya, jadi dia nggak terlalu apa gitu ya. Ya iyalah, orang aku
aku sudah 1 kali 24 jam komunikasi dan hidup sama dia udah hampir 15 tahun, Preti, masa lah dia percaya sama omongan sampah-sampah sosmednya? Tentu tidak, Preti. Ah iya iya. Ah iya iya. Ya, tadi kan itu suami Kak Fitri. Nah, anak-anak Kak Fitri sempat marah nggak? Mama kok dibully sih, Mak? Mama kok diapain sih, Mak? Mama kok diginikan? Mama kok diginikan? Ada nggak? Kan anak-anak remaja kan biasanya protes tuh. Mama kok diem aja sih, Mak? Gitu. Pernah nggak gitu? Anak aku protes itu kalau waktu aku dibully sama NM karena dia ngerasa aku itu udah banyak membantu dan berbuat baik buat dia dan sampai bisa menelantarkan urusan anak-anakku kalau dia ada masalah. Nah, disitulah kenapa aku melawan, karena anak aku bertanya, kok kamu dibully diam aja, sementara orang yang ngebully kamu itu adalah orang yang pernah ada di kehidupan kita, yang pernah kita tolong, yang kita udah anggap keluarga. Kok kamu diam aja? Makanya aku melawan, Preti, karena aku ditegur anakku. Gitu. Aku mau nanya nih, gara-gara peristiwa itu sempet nggak? Kan Kak Fitri tadi ya dibully di sosmed, diapain gitu? Sempet nggak anak Kak Fitri dibully juga di sekolahnya sehingga buat maju nih, nyuruh Kak Fitri buat ngelawan karena dia dibully juga gitu? Ada nggak itu cerita kayak gitu? Ada nggak? Kalau di sekolah enggak, justru anak-anak di sekolah itu kan karena kebetulan anak aku juga kan sekolahnya di sekolahan Jerman ya. Jadi nggak peduli sama sosmed, nggak ngikutin juga. Paling kalau di mention what happened gitu, anak aku jelasin, paling teman-temannya meluk dia, sabar ya gitu. Ah, jadi bukannya malah dibully, malah dipeluk ya, malah dirangkul ya kan? Oh, itulah beda ya kalau sekolah-sekolah di kampung ya kan, orang-orang kampung sama orang-orang Jerman, orang-orang kota memang beda ya guys, beda ya. Kalau aku ya kan